penelitian dan kepeminatan di program studi fisika. Sebelumnya saya minta maaf karena seharusnya acara ini dilaksanakan tadi pagi, tapi kami undur jadi siang hari ya karena ada ada suatu. Mudah-mudahan yang hari Kamis masih bisa berjalan sesuai yang dijadwalkan. Nah, untuk hari ini kita akan diskusi atau ada orang narasumber kita akan menyampaikan, memaparkan dan nanti juga dilanjutkan dengan diskusi mengenai kepeminatan fisika instrumentasi ya. Nah, harapannya ya nanti teman-teman mahasiswa semua punya gambaran ya seperti apa sih fisika instrumentasi di UNJ itu ya. Terus mata kuliahnya apa aja yang ditawarkan oleh dosen itu topiknya apa saja. Nah, untuk menghemat waktu ya, karena kita juga telat mulainya, mungkin langsung saja kita langsung ke Bapak Dr. Hadi Nasbe untuk memulai paparnya. Pak Hadi sudah siap? Sudah, Bu. Oke, ya. Tadi ini sudah saya setting untuk bisa sharing PPT ya Pak Hadi ya. Nanti sharing ya. Iya, kali aja mau sharing PPT gitu. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Iya, Bu. Saya sharing Google aja, Bu. Google apa namanya? Google Scholar ya. Oh ya, sebelumnya saya ingatkan juga teman-teman yang belum mengisi daftar hadir, tolong mengisi daftar hadir, nanti saya akan sampaikan ya hadirnya, dan mohon juga partisipasi aktifnya ya. Nanti kalau misalkan memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung tulis di chat room atau bisa raise hand. Baik, silakan Pak Hadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang lain nggak ada yang buka kamera ya? Dia aja ya. Iya. Waktu ini nggak tahu saya jangkrik. Ngomong sendiri ya. Iya, saya juga merasa ngomong sendiri Pak Adi. Ditanya nggak ada yang jawab. Nah, kayaknya pada tidur. Iya, baik. Terima kasih. Ini angkatan 2000 berapa? Kita kan tiap tahun ini ya Pak Adi ya, sosialisasi kepeminatan ya. Nah ini ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Nasbe ya. 2020 fisika mungkin saya belum ngajar ya. Recording in progress. Belum. Udah dulu kan English for. Oh, English for fisika. Iya. Iya, English for fisika. Halo. Iya. Kamu halo Yusuf. Iya Pak. Ya, English for fisika Yusuf ya. Kalau saya sama Memutia. Iya. Tapi kan ada satu kelas lagi. Ya, yang English for fisika kan sudah saya kasih apa namanya, penelitian terkait levitation mass method ya. Kalau waktu di English for fisika waktu sama saya tuh, ya betul nggak sih? Ada 7 paper. Iya, gitu Pak. Jadi gitu ya. Nah itu, jadi saya terlahir di Jakarta ya, 43 tahun yang lalu ya. Terus saya sekolah di SMA, tamat SMA saya masuk ke IKIP dulu namanya, Pendidikan Fisika. Nah terus saya melanjutkan studi S2 di ilmu fisika. Nah, namanya kepeminatannya fisika eksperimen. Jadi bukan fisika teori, fisika eksperimen. Jadi di tempat saya sekolah itu fisika itu ada fisika eksperimen, fisika teori. Terus satu lagi geofisika. Nah, tapi kalau sekarang tuh udah ada macam-macam kayaknya tumbuh lagi. Dulu karena ada
namanya Prof Muslim. Nah itu yang mengawal di situ. Tapi untuk sampai sekarang departemen fisika ya kepeminatannya dua, fisika eksperimen dan fisika teori. Nah kebetulan saya eksperimen, dan kebetulan eksperimennya itu saya buat instrumen, buat instrumen buat instrumen untuk pengamatan surface plasmon resonan. Nah, terus saya sekolah lagi S3 saya di Fakultas Sains dan Teknologi gitu ya. Sains dan Teknologi. Nah, ketika saya lulus saya dapat doktornya itu judulnya Doktor Sains dan Teknologi. Jadi saya juga nggak tahu kalau misalkan saya ditanya Pak Hadi nanti itu dokternya apa gitu ya, dokternya, tapi saya bukan dokter M ya, tapi bukan engineer, tapi saya ada di Fakultas Science and School of Science and Technology. Fakultasnya tuh mechanical, departemennya tuh Mechanical Science and Engineering. Jadi, nah penelitian saya yang terakhir itu juga terkait dengan pengukuran presisi, mengukur gaya mikro menggunakan interferometer. Ini ada yang tahu interferometer? Halo? Sup, tahu Sup? Sup? Ya Pak, interferometer pernah dengar Pak, tapi Pernah dengar. belum tahu wujudnya. Belum tahu wujudnya ya. Jadi kalau kamu harus banyak sekali tahu, karena kalau nggak tahu ya nggak apa-apa sih, kalau cuma nggak tahu aja. Nah saya menggunakan interferometer untuk mengukur gaya. Gaya itu kan perubahan besarnya gaya itu setara dengan perubahan momentum sebuah benda yang bermassa ya. Nah itu kata Newton. Nah saya mengukur itu asli gitu. Mengukur itu asli. Jadi saya mengukur gaya dengan menggunakan definisi perubahan momentum sebuah benda yang bermassa. Nah ini menggunakan interferometer. Nah itu diistilahkan sama profesor saya namanya gaya dinamik. Nah kalau yang sudah ikut English for Physics sama saya pasti udah baca tuh ada 7 paper yang pernah direview gitu ya untuk belajar namanya levitation mass method. Nah tapi di UNJ karena saya belum punya masih berencana membuat infrastruktur untuk mengembangkan pengukuran presisi gitu ya. Ya sekarang untuk sementara kita mengembangkan instrumen-instrumen yang terkait dengan EBT. Ada yang tahu EBT ya? Halo? Ada yang tahu? Bu Widya, saya berapa menit Bu Widya? Sampai jam 15 Pak. Sayanya jam berapa? Iya, Jam. iya, Oh, berarti menit. udah Iya, 5 menit lanjut lagi aja. ya? Hah? Jam 15 mana? 1 jam Pak, 1 jam. 60 Oh, menit. saya sampai jam 15. Iya. Kapan? Oh, Iya. ya. Ada yang tahu EBT? Halo? Iya Pak. Energi baru terbarukan Pak. Nah, energi baru terbarukan ya. Jadi sekarang di prodi beberapa bimbingan saya terkait dengan energi baru terbarukan mungkin udah ada 3. Saya kan baru pulang 2019 ya. Jadi ada 3 orang mahasiswa udah. Nah kalau misalkan ada yang minat juga ke EBT gitu, energi baru terbarukan, kita punya mesin-mesin yang buat memanufaktur gitu ya energi baru dan terbarukan itu. Nah terakhir saya lagi cari juga mahasiswa tantangan gitu ya, siapa yang mau ngerjain, namanya apa namanya istilah itu ya, smart hidroponik kalau ya istilahnya, smart hidroponik. Jadi konsep hidroponik yang berbasiskan sustainable pengelolaan lingkungan berkelanjutan gitu ya, hidroponik yang menggunakan prinsip pengelolaan lingkungan berkelanjutan yang memanfaatkan
Ya itu elektronika. Jadi nanti mungkin kayak misalkan untuk mengukur konsentrasi nitrat gitu ya. Nah, terus kalau konsentrasi nitratnya itu terlalu berlebih nanti diapakan gitu. Kalau konsentrasi, lo pernah dengar nggak hidroponik kan, hidroponik yang smart itu dia kan butuh nutrisi tumbuhan itu. Nah, tumbuhan itu nutrisinya berasal dari kotoran ikan biasanya. Halo, halo, pernah dengar nggak? Kenapa? Jadi makanya kalau hidroponik itu ada tumbuhannya. Nah, biasanya ada kolam ikannya. Nah, biasanya airnya mengalir. Airnya mengalir. Jadi nitrat yang dihasilkan dari kotoran ikan dialirkan ke hidroponik gitu ya, sehingga ada nutrisi yang diambil oleh tanaman. Tetapi kita nggak pernah tahu kalau kelebihan nitrat kayak apa, kalau kekurangan nitrat kayak apa. Nah, itu diskusinya nanti kolaborasi sama mahasiswa apa dosen biologi. Jadi kita bisa mengembangkan sebuah sistem yang ya kayak perkebunan kecil gitu ya, mungkin ukuran misalnya 2 meter gitu ya, kali 2 meter atau 1 meter kali 1 meter, yang portable, dan itu benar-benar ya smart gitu, jadi bisa otomatisasi semua. Nah, itu belum belum mulai sih, baru wacana. Jadi kalau ada yang minat nanti kita bisa kumpul, nanti kita bisa mulai ngerancang tuh. Jadi misalkan dimensinya berapa kali berapa. Yang terakhir itu ya ada yang buat turbin angin gitu ya. Turbin anginnya cuman sebentar ada nggak ya gambarnya ya? saya turbin angin. Ya susah nanti cari Ini gambarnya. siapa yang Jelas yang Fajri? bukan si Nadiana sama siapa namanya tuh? Nadira ya, Nadira Nadira sama sama Novi ya. siapa namanya? Lupa, Novi ya. Iya. Jadi mereka membuat turbin Savonius ya. Savonius itu biasanya, jadi ciri khas turbin Savonius itu turbin yang memanfaatkan momen torsi. Jadi bukan memanfaatkan kecepatan angin, tapi memanfaatkan momen apa namanya, inersia dari turbin ya. Nah, itu biasanya kan vertikal. Nah, kita coba modifikasi yang versi horizontal. Nah, kemarin udah bisa ada 2 prototipe yang udah jadi ya. Nah, jadi kalau ada yang mau melanjutkan juga nanti bisa bisa ketemu gitu. Nanti kita ketemu lagi diskusi sama yang Nadira, Mas sama Novi kalau kamu mau. Nah, itu yang diinstrumentasi ya. Jadi ada EBT, ada turbin. Nah, kalau yang lain ada instrumentasi kayak misalkan Raspberry Pi. Ada yang tahu Raspberry Pi? Tahu Pak. Raspberry Pi itu bisa dibuat banyak macam project. Salah satunya projectnya yang terkait sama pengolahan citra digital ya. Nah, kemarin yang berhasil buat itu pengolahan citra digitalnya, jadi image processing itu bisa dipakai untuk mengukur kecepatan gerak. Nah, jadi hal-hal seperti itu, atau kita nanti misalkan mau coba image processingnya mendeteksi misalkan apa namanya, dari thermal gitu ya, pakai kamera thermal terus bisa mendeteksi penyakit gitu, bisa juga modifikasi ke sana. Nah, itu juga ada tuh. Jadi ada bukan tiga utama ya, yang terkait sama instrumentasi ada 3 itu. Nah, terus kadang-kadang saya juga ngikut ini, bikin briket karbon ya, briket karbon, atau kalau kamu mau tertarik sama material kaca, nah kita punya apa namanya, punya alat-alat untuk membuat kaca yang bisa misalkan di enhance gitu ya, ditingkatkan kualitasnya untuk menjadi sumber laser gitu misalnya.
Nah, mungkin itu wacana yang bisa saya sampaikan untuk sementara ya, Bu Widya. Mungkin kita buka sesi diskusi aja sampai 1 jam gitu. Kalau ada yang mau nanya-nanya, silakan. Ya, silahkan teman-teman. Tadi apa namanya pembuka atau introduction dari Pak Hadi ya. Jadi Pak Hadi ini beliau sebenarnya koordinator program studi pendidikan fisika, tetapi penelitiannya selain di pendidikan fisika juga di bidang apa namanya fisika ya, fisika instrumentasi dan juga di fisika material ya. Karena memang background pendidikannya S2 dan S3 itu di ilmu fisika. Ya, tadi Pak Hadi sudah memaparkan bahwa sebenarnya Pak Hadi sebelum kuliah S3 ya Pak Hadi ya, itu juga sempat sudah mengembangkan atau terlibat di grup energi terbarukan ya Pak Hadi ya. Ya, jadi kita itu ada bengkel mekanik. Mungkin nanti di eksperimen fisika juga akan dikenalkan ya Pak Adi, juga salah satu pengajar eksperimen fisika ya Pak Adi ya. Eksperimen fisika ini mereka akan ngambil di semester 5 Pak Adi, di semester depan ya. Jadi bisa juga di ini. Nah, kemudian kita itu ada juga lab energi terbarukan. Salah satu yang penelitiannya banyak di energi terbarukan juga Pak Hadi. Kalau saya mungkin lebih ke apa namanya ke DC-DC-nya. Kalau Pak Hadi itu banyak di desain turbin. Kemudian selain turbin, kalau nggak salah dulu Pak Hadi ada apa saja ya Pak Hadi, lupa saya. Kalau di yang lab energi terbarukan itu alatnya kan lumayan besar-besar ya. Ya kan ada pembangkit listrik tenaga air, tenaga angin, sama tenaga matahari. Iya. Terus kita punya apa namanya? Wind tunnel gitu ya. Kalau kamu mau belajar misalkan kamu mau desain belajar tentang fluida dinamik gitu ya. Itu bisa, kita punya wind tunnel. Terus ya itu paling gitu Bu. Sun simulator udah dulu kan pernah punya ya, Sun simulator pernah punya, tapi kayaknya didedelin kemana tahu itu. Iya. Dan kalau mata kuliah pilihan sendiri, Pak Hadi ini mengambil mata kuliah citra digital. Dan sebenarnya saya juga mengusulkan Pak Hadi untuk segera menyelesaikan RPS energi terbarukan ya Pak. Mata kuliah energi terbarukan, karena kalau yang sekarang ada teknologi sel surya itu lebih ke sifat-sifat realnya gitu Pak Hadi ya. Nanti bisa ya teori tentang ini ya, mungkin konversi energi atau energi terbarukan ya. Silakan dari teman-teman mahasiswa, Yusuf dan kawan-kawan, kemudian Catur dan kawan-kawan, Arsya dan kawan-kawan, silakan kita mulai untuk berdiskusi. Nah, Pak Hadi, kalau misalkan ya di di grupnya Pak Hadi yang tadi itu Novi dan Nadira itu dia banyak belajar. Kalau yang di EBT itu kan di penelitian tugas akhirnya atau skripsinya ya Pak Hadi. Kalau mata kuliahnya mereka masuk ke instrumentasi atau kemana tuh Pak Hadi? Ya kan kalau Novia sama Nadia itu dia kan ngambil mata kuliah kepeminatan instrumentasi. Ya kalau kayak apa mungkin pakai sensor gitu, teknologi sensor. Dan sebenarnya yang tadi saya cerita, karena kalau saya bayangan saya untuk di awal ini Novi dan Nadira itu membuat dasar ya.
dasar kita punya satu turbin yang bisa nanti Anda mau optimalkan manipulasi segala macam gitu ya. Nanti kita mau optimasi segala macam, mau dipasangin sensor apa. Nah, jadi bisa dilanjutkan. Jadi untuk Novi sama Nadira itu ya hanya sebatas membuat turbinnya dulu, membuat turbinnya, terus turbinnya bisa menghasilkan listrik, nah udah lulus. Nah, kalau nanti lanjutannya siapa yang mau melanjutkan, misalkan kita mau modifikasi bentuk dinamika apa namanya dinamika turbinya gitu ya. Kita mau modifikasi dengan mengoptimalkan apa remote sensingnya dari jauh gitu ya. Jadi sensornya apa mungkin bisa dikasih kalau yang tenaga angin bisa dikasih aktuator sehingga apa namanya bentuk turbinnya bisa bergerak gitu, berubah sesuai dengan kecepatan gitu, sehingga dapat nilai optimal. Nah, bisa juga, tapi itu kan wacana lainnya gitu Bu Widya. Tapi kalau untuk khusus yang energi terbarukannya memang belum ada mata kuliahnya ya. Iya belum ada ya, harus dibuat ya berarti ya. Pak Adi ya. Jadi kita kenapa jadi energi terbarukan ini untuk pengembangan instrumentasinya memang masuk ke peminatan fisika instrumentasi, tapi kalau ada, karena begini, mungkin ada penelitian tentang pengembangan sel surya atau material-material yang bisa digunakan untuk penghasil energi terbarukan itu juga bisa dikembangkan dari sisi materialnya gitu ya. Tapi kalau misalkan memang ada yang tertarik untuk di turbin atau di hardware-nya, berarti kita ke instrumentasinya gitu Pak Adi ya. Nah, kalau Citra sendiri Pak Adi, saya sebenarnya ini juga ada mahasiswa saya yang sudah semester 8 itu baru saya suruh ambil Citra karena ternyata tadi Pak Hadi juga sempat menyampaikan bahwa kamera thermal dipakai untuk kesehatan. Ya memang itu mahasiswa saya juga sedang penelitian menggunakan kamera thermal untuk melihat suhu atau temperatur tubuhnya dia. Nah itu baru temperatur, artinya sebenarnya bisa juga di temperatur dan ini ya. Kalau untuk biometri kan pasti ya pakai kamera ya. Jadi kalau yang kesehatan lain atau penyakit-penyakit lain mungkin cukup menarik juga itu Pak Adi itu. Tapi maksudnya sebelumnya si mahasiswa tersebut tidak mengambil mata kuliah citra digital, jadi tetap mata kuliah biasa, ada sensor, ada mikro, ada mungkin ultrasonik juga ngambil gitu, kemudian ada sistem kontrol sistem kontrol dia ngambil. Tapi pas semester 8 saya langsung nyuruh, sebenarnya SKS-nya sudah berlebih tapi tetap saya suruh ngambil citra digital karena itu kebutuhan untuk penelitian skripsinya gitu ya. Jadi ya tetap nyambung ya Pak Adi. Kalau saya sih sebenarnya ini juga Bu. Kalau nggak tahu kalau pengukuran presisi itu ada mata kuliah khususnya nggak sih? Atau memang saya nggak tahu. Kalau saya juga waktu saya sekolah ya, maksudnya saya nggak pernah dapat mata kuliah khusus pengukuran presisi ya Bu ya. Tapi ketika saya ngukur itu kayak waktu saya S2 gitu ya. S2 itu saya disuruh nyari polarisasi. Jadi alat itu saya setting sehingga laser apa helium neon itu yang 650 nanometer itu hanya polarisasi M yang saya ambil gitu. Jadi kan di gelombang elektromagnetik kan ada bagian magnetik sama bagian elektriknya. Nah, itu saya polarisasi pakai polarimeter gitu ya. Pakai polarimeter sehingga yang tembus itu hanya magnetik transfernya, jadi hanya bagian magnetiknya yang saya ambil. Nah, itu kan saya juga nggak, kalau ngukur-ngukurnya itu saya pakai istilahnya nggak pakai kuliah tapi saya pakai logika aja bisa, maksudnya yang ngerancang sendiri gitu Bu.
Jadi, nah, kalau anak-anak sekarang tuh saya suka bingung ya. Mereka kadang-kadang kayak ya kadang-kadang kayak di awal yang bikin turbin itu ketika ya ya kayak mungkin karena saya juga kurang apa namanya dianya kurang kontrol gitu ya. Maksudnya bayangan saya tuh kalau udah mahasiswa kan udah udah ya ini mohon maaf yang mahasiswa ya. Halo. Kamu ngerasa nggak sih kamu udah istilahnya dewasa gitu? Ada yang jawab? Iya, sudah dewasa Coba, lah. coba, Iya. Sup, jauh, Sup. Ya sudah Pak. Udah dewasa kan, Sup ya? Ciri-ciri orang dewasa tuh kayak gimana, Sup? Mungkin ciri-cirinya ngerasa berat kali Pak. Ngerasa berat gimana? Aduh, kacau. Galau ya, ngerasa galau gitu. Ngerasa berat Pak kan ibaratnya bebannya itu kan udah Ya. bukan lagi gitu dan berpikirnya juga udah mulai jauh gitu. Iya, apalagi, Sup? Kira-kira ciri orang dewasa gitu. Ini kita masih ada waktu 20 menit lagi ya. Daripada kamu nggak ada yang nanya, saya ditanyain Bu Widya kan gak enak saya kayak di sidang kan. Mendingan saya nanyain kamu. Ayo coba sih Yusuf, ciri-ciri orang dewasa kalau Yusuf merasa berat ya. Siapa lagi nih yang bisa jawab? Catur deh, Catur. Iya Pak. Iya, apa Catur? Ciri-ciri orang dewasa. Yang pastinya udah punya kewajiban masing-masing gitu Pak. Iya. Dia punya kewajiban entah bersekolah sampai tamat atau pekerjaan atau dan lain-lainnya. Oke, Catur. Siapa nih? Juanda ada nggak orangnya? Coba Juanda, menurut kamu ciri-ciri orang dewasa, apa yang membedakan orang dewasa dan orang yang ya belum dewasa gitu? Bisa memilih baik dan buruknya, Pak. Bisa memilih baik dan buruk. Oke. Muhammad Ridwan. Ini kita kumpulin, kamu catat aja tuh ya ciri-cirinya ya. Jadi nanti kamu kalau udah catat, kalau kita punya dapat 40 atau 50 ciri-ciri, kamu catat dan kamu harus lihat di diri kamu udah ada belum itu ya. Halo Muhammad Ridwan. Nggak ada nih orangnya. Si Bintang Ramadan. Ini Bintang Ramadan laki perempuan sih? Oh, nggak ada juga orangnya itu. Siapa ya? Tadi bentar nih. Anissa ada Anissa perempuan nih. Halo, suara saya kedengaran nggak sih? Kedengeran Pak. Anissa nggak ada, ya. Abdullah Muaz nggak bunyi ya. Ada Pak. Oh, oke. Ciri-cirinya apa Abdullah Muaz? Udah mandiri Pak. Mandiri itu catat ya. Kalau bidang penelitian saya, kamu tinggal nanti ketemu sama saya kalau tertarik. Kita ngobrol lagi lebih panjang. Nanti kita bisa ya gitulah lebih panjang lah. Terus Rian Setiana. Ini belum. Ini ada yang Yusuf nih. Tuh Yusuf nanya. Yusuf mau nanya apa, Yusuf? Ya Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Kalau masuk ke peminatan Bapak itu ada syarat tertentu nggak Pak? Mungkin? Nih syarat tertentunya yang pertama harus dewasa ya, mahasiswa. Jadi anak-anak nggak boleh. Ya, Ya Pak. Jadi ini yang saya kasih tahu ke kamu ya. Kamu kan tadi ngobrol dewasa tuh kayak apa. Nah bedanya antara kamu sama adik kamu yang masih umur misalkan 3 tahun gitu ya, anak-anak, bedanya itu kalau anak-anak itu biasanya disuapin, kalau dewasa itu biasanya tadi yang diceritain mandiri. Makanya saya tadi cerita juga, saya nggak pernah ngambil mata kuliah pengukuran presisi, tapi ketika saya di praktikum gitu ya, di kegiatan-kegiatan eksperimen, saya bisa presisi. Istilahnya
Ya, waktu saya, ya itu yang tadi saya cerita, waktu saya mencari gimana caranya hanya transfer gelombang apa cahaya itu hanya transfer magnetik yang bisa ditangkap gitu ya. Gimana caranya gitu. Itu saya eksperimen itu, trial and error dan presisi. Presisi sampai akhirnya ketemu lah istilahnya. Terus saya bikin alat untuk mutar sudut 0,2 derajat gitu ya. Bikin gimana cara mutarin sudut 0,2 derajat? Halo. Nah, saya tuh ngerancangin alatnya terus bisa gitu loh, jadi juga. Dan memang saya pikir-pikir kalau kalau waktu itu ya karena saya pikir ya saya di mahasiswa itu ya kita dewasa. Nah, ketika kamu mau ikut grup sama saya ya harus dewasa, nggak kayak anak-anak gitu ya. Kalau anak-anak tuh biasanya ngilang nih. Jadi ada nih bimbingan saya sampai 2 orang nggak ketemu. Itu namanya nggak dewasa tuh. Mau ketemu dosen, mau nanya, diam gitu. Ditanya nggak jawab. Nah, itu namanya nggak dewasa. Kalau dewasa itu ya kayak si kamu tahu pernah dengar cerita namanya apa sih namanya tuh anaknya Arjuna itu Abimanyu. Abimanyu biasanya nama orang, Pak. Ya Allah, kamu nggak tahu ya Abimanyu itu siapa ya? Belum. Abimanyu tuh anaknya Arjuna ya, dan itu canggih sekali dia. Jadi cuma apa namanya ya cuma ya dewasa, terlalu cepat dewasa. Jadi ya nanti kamu baca sendiri di cerita Mahabharata ya. Makanya saya kasih tahu ke kamu banyak contoh orang-orang dewasa. Nah, jangan jadi orang nggak dewasa ketika kamu jadi mahasiswa. Oke? Jadi dewasa tuh tanggung jawab. Misalkan kalau salah ya ngaku salah gitu. Minta maaf, tapi jangan minta maaf dulu gitu. Ini saya sering tuh maaf Pak terlambat gitu. Maaf dulu loh. Ya, jadi kalau saya untuk ikut sama apa kita gabung sama grup penelitian saya sebenarnya saya Buit sama Bu Umi itu ya satu grup ya di instrumentasi ya. Jadi kadang-kadang nanti mungkin saya minta tolong Bu Umi atau Bu Wit untuk jadi pembimbing kedua gitu. Atau nanti kalau ada lagi hasilnya sebenarnya sama Pak Riser itu simulasi atau Pak Esmar kalau saya kadang-kadang. Jadi kalau saya nggak, karena gini ke depan dunia ini kompleks ya, nggak apa namanya nggak jadi dulu orang percaya yang spesifik itulah yang bagus gitu ya. Sekarang itu Elon Musk, kamu tahu Elon Musk ya lo? Tahu Pak. Elon Musk itu nggak pernah ada spesifiknya, dan dia ya sekarang kayak gitu. Makanya dunia ini sekarang namanya era disrupsi. Disrupsi itu perubahan drastis yang sangat ekstrim terjadi dan kita nggak mau harus bisa beradaptasi gitu loh. Kalau enggak tergerus. Nah ini yang saya cerita ke kamu yang muda-muda kayak Yusuf, kayak Catur nih yang masih ada suaranya ya. Juanda tadi, terus ya apa namanya? Satu lagi tuh tadi yang ada suaranya tuh si Abdullah Muas gitu ya. Jadi yang nggak ada suaranya ini ya perlu berpikir ke depan karena tantangannya banyak dan nggak apa namanya dunia ini semakin ada, kalau cara pandang saya dunia semakin berat. Ada yang kakak kelas saya bilang dunia ini semakin ringan sebenarnya, cuman manusianya aja yang tidak mengikuti gitu. Jadi nah kalau saya pikir-pikir intinya kalau kamu mau ikut grup saya, mau belajar tentang energi terbarukan, mau belajar tentang pengolahan citra, mau belajar tentang apa tadi satu lagi tuh energi terbarukan, pengolahan citra sama hidroponik ya, smart hidroponik itu cerita baru. Nah itu saya pikir ya gabung aja asal dewasa. Jadi bisa, jadi ketika kita diskusi, jadi diskusi emang diskusi. Jadi pengetahuan itu bisa berkembang kalau diskusi. Ya, jadi kalau kamu nanya saya jawab, terus saya nanya kamu jawab, itu jadi pengetahuan. Tapi kalau saya cerita, kamu dengar, terus kamu tidur, kamu berlupa. Gitu
Jelas tuh? Ya jelas Pak, terima kasih Pak. Oke, siap. Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Masih ada 15 menit. Ya, balik lagi ke yang dewasa tadi ya. Coba Diva Farhani, ada nggak Diva Farhani? Ada Pak. Nah, Diva Farhani apa dewasa Diva? Dewasa yang membedakan tuh ada di pola pikirnya Pak. Pola pikir. Nah tuh catat ya. Pola pikirnya gimana Diva? Mana ya, Pak? Dari pola pikirnya itu udah bisa Logik ya, logiknya lebih tinggi gitu ya. ya Maksudnya gitu kan ya. Saya bisa nangkep maksud kamu ya. Padahal kamu belum cerita. Nah, karena saya bisa juga apa mungkin ada telekinesis ya. Nggak percaya mungkin gitu ya Diva ya. Iya betul. Logiknya orang dewasa lebih. Nah, yang tadi kalau kamu yang pengukuran presisi, kalau kakak kelas kamu tuh ada yang coba dia magang di namanya BSN. Namanya BSN tuh Badan Standarisasi Nasional. Nah, sebenarnya BSN itu dulunya cuman buat apa namanya? Buat standar-standar yang bukan mekanik Pak ya. Iya, bukan mekanik tadinya. Cuman karena LIPI-nya digabung, akhirnya ya sekarang tuh di BRIN juga ada ya itu karena udah sekarang ya nggak tahu kamu pernah nggak melatih kenapa akhirnya jadi BRIN gitu. Nah, BRIN itu jawaban era disrupsi sebenarnya. Kalau saya sih ada juga. Jadi kalau kamu pakai tipe cara pandang aktivis, kamu akan beda jawabannya. Tapi kalau kamu pakai cara pandang positivis gitu ya, kamu ngomongnya ini BRIN itu adalah jawaban dari era disrupsi yang harus dihadapi oleh Indonesia. Jadi apa sih singkatannya BRIN itu? Badan Riset Inovasi Nasional. Badan Riset Inovasi Nasional. Jadi itu jawaban untuk era disrupsi. Cuma kita kita belum siap. Bahkan saya yakin kamu pun belum siap. Karena tadi kan kamu ekspektasinya nonton PowerPoint saya kan selama 1 jam gitu ya. Nggak bayangan tuh saya nanya-nanya gitu. Nah, Muas, silakan Muas. Mau komentar apa? Pak, saya mau bertanya Pak, untuk yang citra digital itu nanti risetnya bisa digabungin sama peminatan komputasi nggak Pak kira-kira? Bisa. Karena citra digital itu kalau ke komputasinya ada yang namanya jaringan saraf tiruan. Halo? Masuk Pak. Jadi kalau jadi kayak artificial intelligence gitu ya. Nah, itu kalau interseksi antara instrumentasi dengan komputasinya itu ya bingung kita jawabannya. Jadi kalau untuk pengambilan data dia pakai instrumentasi, tapi ketika nanti pengolahan dia pakai komputasi. Tapi kalau di citra digital itu ada lagi misalkan kamu mau mengelompokkan antara teks kualitas A dan kualitas B, itu bisa pakai namanya PCA itu principal apa gitu, check analyze gitu. Nanti kamu cek aja gitu. Dan itu tuh kalau kamu mau belajar sama-sama, saya juga sama-sama belajar karena saya juga nggak ahli banget gitu ya. Saya tahu, saya punya teman gitu, saya pernah nonton dokumenternya lebih cepat daripada kamu mungkin. Jadi saya tuh nggak canggih-canggih banget, tapi jadi saya akan memberikan fasilitas kamu untuk bertambah gitu. Kalau mau main ke komputasi itu Mas jelas Mas. Jelas Pak, terima kasih Pak. Oke, lanjutnya ada nih siapa lagi nih? Muhammad apa nih? Siapa nih? Saya Muhammad Ridho. Ya silakan Muhammad Ridho.
izin bertanya, untuk segmentasi antara bidang pengolahan data digital itu dengan computer vision atau AI atau machine learning yang tadi sempat disebutkan pada pertanyaan sebelumnya, itu gimana ya segmentasi antara dua bidang itu? Segmentasi itu maksudnya gimana? Maksudnya hal yang membedakan antara bidang pengolahan data digital dengan computer vision ya. Nih kalau kamu udah buat instrumennya misalnya kayak gini ya, sistem sirkuit apa kamera CCTV ya, misalnya kamu bikin sistemnya itu masih dalam kelompok instrumentasi. Halo Mas, Muhammad Ridho, jelas Muhammad Ridho. Jadi kalau kamu bikin hardware-nya itu masih instrumentasi. Tapi ketika kamu bicara tentang algoritma atau software-nya gitu ya, itu berarti kamu masuknya ke computer vision. Berarti bisa dibilang kalau pengolahan citra digital itu ada di bidang processing-nya gitu. Pengolahan citra digital itu ada di bidang sebenarnya kita production ya, itu mata kuliahnya masih sama. Saya mengantarkan kamu ke pintu gerbang permainan pengolahan citra. Jadi saya nggak detail sampai ke banyak hal ini bisa kamu gali ketika tugas akhir. Jadi kayak ada tempat ada kamu itu bisa ngerti tentang prinsip basket gitu ya, mengenal citra pendataan basket itu karena dia tugas akhir. Itu Ridho. Silakan itu. Ya Pak, izin bertanya lagi. Kalau untuk EBT tadi itu bisa dikolaborasi sama komputasi nggak Pak? Misalnya dalam aspek pemrogramannya atau apanya gitu. Kita buat dulu belum ada semuanya masalahnya. Kalau udah ada itu jadi kita udah punya alatnya. Ini sebenarnya kamu buka istilahnya ini ya kalau kamu suka naik gunung kamu buka jalan sebenarnya. Jadi sebenarnya bisa dikolaborasikan dengan segala macam aplikasinya segala, tapi kan kita belum punya ini ya, ini belum punya. Nah ini untuk tugas akhir saya harapkan bisa membuat paling enggak membuat buat adik-adik kamu ada kamu kasih apa pikiran sama kamu boleh juga apa nggak larang. Berarti untuk saat ini belum bisa ya Pak. Kemungkinan nanti ke depannya bisa. Iya, misalnya ini kalau kamu mau kolaborasi nanti kita pakai orang, terus orang yang jadi makin maju lah, ya kan? Kalau Ya Pak. kan rugi kita nanti. Saya itu kayak kalau saya udah tua gitu ya, saya udah lihat ini alumni Wisma nih bikin gitu, ini alumni masih apa cantik nih gitu, dan itu masih ada gitu loh. Itu sebelumnya tuh. Ya Pak. Terima kasih. Ada lagi yang mau tanya? Ada 5 menit lagi. Oh, ada. Baik, terima kasih izin pertanyaan tadi sekarang ingin ngomong pembahasan tentang IDT ya, kan tadi kan aku bilang masih pengolahan bahkan pengembangan untuk misal pembangkit listrik tenaga angin, air ataupun sinar matahari ya. Yang ini kan saya tanyakan, memungkinkan nggak sih misalnya kita melakukan penelitian atau yang mungkin pengolahan juga yang sekarang lagi marak, katanya mesin yang bisa mengubah air jadi bahan bakar gitu, apa namanya, ubah ya Mbak. Ya. Hidrolisis ya. Itu ya elektrolisis. Jadi gini, siapa nama Asyam? Dari Asyam sampai saat ini saya karena saya pekerjaannya internasional ya, sampai saya belajar tentang namanya ikatan hidrogen. Halo Asyam.
Pak. Kamu pernah belajar nggak ikatan hidrogen? Pernah Pak. Ikatan yang paling kuat di ilmu geometri gitu, ikatan molekul yang paling kuat adalah ikatan hidrogen. Lupa ya? Halo? Oh iya Pak. So, ingat ke SMA itu ingat nggak kamu? Kalau soal ikatan ada Berarti jadi tek aja sendiri kalau kamu ngerti. Ini saya udah berapa kali kok masuk ke dosen kimia ya. Dosen kimia tawarin terus. Jadi sekarang orang berusaha memaksakan hidrogen di air. Halo. Jelas ya? Nah, kalau dia bilang untuk memaksakan itu butuh tenaga sebesar ikatan hidrogen. Ikatan paling kuat ya. Halo. ya Pak. Paling konsisten kan? Jadi ketika mengatakan ikatan hidrogen katakan 10 gitu ya. Halo. Ya. Nah, hanya untuk melepaskan itu konsisten. Ya. Halo. Iya Pak. Pakai mesin. Halo. Tidak akan benar ada mesin yang mesin tuh. Sejauh ini yang saya belum mengharapkan Pak. Dia akan ada mesin yang bisa efisiensinya 100% untuk memisahkan menggunakan ikatan hidrogen ini. Lalu kamu harusnya mesin yang inputnya di atas dulu, ya kan? Berarti nggak saya. Ya, betul Pak. Ya, karena gini kan, karena kompor kan. Cuma itu sebenarnya ini dilempar oleh gaya-gayanya komunitas lingkungan gitu ya. Jadi alih-alih istilahnya ya. Kalau kamu suka lihat dokumenter, kamu bilang lihat itu ada hitam dan putih itu nggak ada lagi. Jadi orang yang bilang itu adalah perusahaan yang menghantarkan varian itu. Tapi kita lihat ya. Kalau saya ya dia yang net ya. Jadi kalau bisa yang serius itu ada kayak ini gitu. Nah kalau saya pegang kami di Jakarta, jangan pilih itu, jangan yang apa ya. Karena sampai saat ini terakhir di bahan apa itu bahan air ya. Halo. Ya Pak. Terakhir itu bahan air itu ada di tahun 2008 atau 2009. Namanya itu awal gitu. Orang Nganjuk. Dia berhasil membuat bahan air itu ya di ada zamannya ya. Sama ini modal berapa miliar gitu. Tapi akhirnya itu jadi kasus ya. Kan waktu dari saya tanya ke teman saya yang di STM kan, ditanya dia pernah nawarin BUMN dan juga dia lagi respon. Tapi waktu dia nyawang di respon mana terus lanjut terus akhirnya ya kamu saya dosen di internet cerita tentang air itu kita tuh harus. Jadi kalau saya kita kan gitu
ke masyarakat itu juga bisa tahu ini mau ada
Baik, terima kasih Bu. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini semua mahasiswa kita bisa berkolaborasi ya. Dan Anda kalau bisa berkolaborasi dengan banyak interseksi bidang-bidang yang lain ya, bidang keahlian yang lain, maka Anda bisa punya pengalaman yang lebih banyak lagi. Selamat kolaborasi ya. Demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita langsung lanjutkan ke segmen kedua ya. Bu, saya pamit ya. Oh iya, ada kira-kira Pak ya nanti sampai ya. Apakah tadi Pamit dulu ya. Ya, assalamualaikum. ya, makasih Pak ya. Baik, mumpung sudah ada di sini, langsung saja Bu ini yang pelan-pelan gabungan juga ada proyek yang kita banyak yang akan dipaparkan pada mahasiswa. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini angkatan 2020 ya, semester 4. Baik, saya sedikit ada materi, tapi materinya ya. Oke, saya share dulu. Nah ini mohon maaf ya Bu ya. Jadinya ini merangkum profilnya 3 dosen. Ya, ini nanti kalau udah Sekalian tulis ternyata mungkin harus saya sendiri. beri saya ada profesi saya kan dari awal jadi tukang baca Sudah jarang kan ya? sudah Jadi tadi saya sempat bedakan bikinnya karena refleksi malam. Oke, sedikit materi mengenai kepeminatan instrumentasi. Nanti mohon Bu karena yang lebih lama pengalamannya di sini juga untuk menambahkan kalau ada kurang-kurangnya. Intinya ini adalah sedikit gambaran buat kalian. Peminatan instrumentasi itu di kita apa sih yang dikerjakan? Sebenarnya yang dikerjakan itu fokusnya kalau dilihat di sini adalah pengembangan instrumentasi penerapannya untuk bidang-bidang dan ukuran, kemudian otomasi dan kontrol. Nah ini aplikasinya apa saja? Aplikasinya ada untuk bidang lingkungan, kesehatan, energi terbarukan. Tadi mungkin Pak Hadi ini nanti lebih banyak di energi terbarukan, kemudian mungkin di lingkungan dan saya di kesehatan. Nah ini profil beberapa lulusannya. Ini sementara yang di instrumentasi itu baru ini ya Bu ya, bertiga atau yang dari prodi fisika ini. Tapi kita juga dalam melakukan kegiatan penelitian itu ada kerjasama atau kolaborasi dengan beberapa dosen dari instansi lain. Misalnya ini Buit itu dengan Pak Rahmon ya Buit ya dari UNRI, kemudian Pak Heri dari UNJ Elektronika, saya dengan Pak Taryudi dan Bu Variani. Nah saya tadi yang Pak Hadi nanya cuman belum dijawab. Nah ini yang sementara ada dan juga nggak menutup kemungkinan nanti akan ada kita kerjasama dengan teman-teman yang lain karena kenapa? yang waktu itu dari UI juga ada ya, cuman belum dilanjut lagi ya. Iya, oh iya dari Politeknik gitu ya, dari Politeknik belum ada. Dari PNJ dulu sempat ada saya juga. Cuman ya namanya penelitian kan kita menyesuaikan dengan yang kita kerjakan sekarang, kemudian kita berkolaborasi dengan siapa. Tapi saya yakin kolaborasi itu sangat penting karena nggak mungkin kita bisa mengerjakan semuanya sendiri. Dan nggak mungkin penelitian itu bisa menghasilkan satu produk dalam waktu yang sebentar, 1, 2 tahun, 3 tahun itu sangat mustahil gitu ya. Nah ini beberapa aktivitas penelitian 4 tahun
terakhir ini adalah gabungan antara penelitian saya, kemudian Bu Widya dan juga Pak Hadi gitu ya. Nanti lebih detailnya kalian bisa mengecek di Prodi Fisika itu kan ada link dosennya ya. Nanti dicek di situ Google Scholar-nya atau Scopusnya, kelihatan tuh riset atau publikasi dosen, publikasi kami bertiga di mana. Tapi ini saya gabung aja. Ini topik-topik skripsi dalam 4 tahun terakhir itu kira-kira seperti ini. Ada untuk antropometri cerdas dan sistem pakar deteksi stunting, ini saya gitu ya, saya dan Bu juga. Kemudian ultrasonik generator rancang bangun, ini saya dan Pak Taryudi. Kemudian pengembangan oximeter dan glukometer. Ini sebenarnya kalau kita bicara instrumentasi untuk medis itu ada yang smart, ada yang biasa gitu ya. Misalnya kalau smart itu untuk diagnosa sebenarnya. Kalau misalnya kita ngukur detak jantung, kan sekarang banyak kan gelang-gelang yang yang nanti yang kalian suka pakai gitu, beli gitu ya, smartwatch itu sebenarnya nggak bisa untuk diagnosa, tapi itu sekedar untuk training. Jadi nggak perlu presisi, nggak perlu yang akurat, dengan tingkat tinggi nggak perlu. Beda lagi kalau untuk diagnosa itu perlu hal yang sangat spesifik, sangat akurat, karena kalau nggak ya salah nanti diagnosanya. Seperti itu. Kemudian ini monitoring dan mitigasi COVID ini Bu Widya ya. Kemudian ini yang berikutnya ini kaitannya dengan lingkungan dan juga energi terbarukan, penelitiannya Bu Widya dan juga Pak Hadi. Kemudian dalam melakukan penelitian ini, alhamdulillah kita bertiga ini cukup beruntung mungkin ya, karena beberapa kali mendapatkan hibah penelitian dan juga hibah pengabdian. Jadi hasil-hasil penelitian itu ada yang bisa diaplikasikan untuk pengabdian masyarakat, gitu ya. Jadi dalam tahun kemarin pertama tahun 2021 itu ada pengabdian terintegrasi KKN. Nah, itu kalian kalau ikut itu nanti dapat 2 SKS KKN. Tahun ini ada lagi. Nanti mungkin saya juga akan ngerekrut, Bu Widya juga akan ngerekrut karena dapat hibahnya. Nah, ini beberapa hibah penelitian. Nah, kenapa sih kita harus mencari hibah sebagai seorang dosen? Karena kalau kita nggak punya hibah itu kesulitan sekali untuk membantu penelitian di dalam payungnya. Jadi mahasiswa biasanya maunya apa-apa gratisan, itu sebenarnya nggak baik juga ya, namanya juga belajar pasti perlu biaya. Tapi kalau ada misalnya dosen yang memiliki hibah, kemudian dia membiayai mahasiswanya, kemudian ada dosen yang nggak memiliki hibah, kemudian mahasiswanya harus mengeluarkan biaya sendiri ya jangan disamakan gitu. Jadi hal yang berbeda menurut saya. Kalau misalnya kalian tertariknya di bidang A, tapi ternyata dosennya nggak punya hibah, ya sudah gitu. Jangan terus mengeluh menuntut yang lain-lain gitu ya. Jadi ini beberapa hibah penelitian dan pengabdian yang kita peroleh. Kemudian ini beberapa publikasi dalam 4 tahun terakhir itu saya kelompokkan, jadi ini udah gabungan. Ini terkait dengan monitoring lingkungan dan juga untuk mitigasi gitu ya, untuk mitigasi bencana. Ini ada penelitiannya Bu Wid, penelitiannya Pak Hadi juga kalau nggak salah di sini. Kemudian ini pengembangan instrumen untuk pembelajaran fisika gitu ya. Pengembangan instrumen untuk pembelajaran fisika. Nah ini mahasiswa pendidikan ya Bu Widya yang ambil ya, atau gimana ini? Saya nggak tahu apakah kalau di bidang mahasiswa prodi fisika boleh melakukan ini, sepertinya boleh ya harusnya ya. Sebenarnya sih boleh Bu Umi, tapi ini kebetulan saya bimbing mahasiswa yang pendidikan, saya arahkan ke sini. Tapi kalau early warning system ini untuk mahasiswa fisika Bu Umi. Oh ini. Ya nomor 4, nomor 5. Saya masuk ke atas ya. Iya. Nomor 5 ini punya Pak Hadi ya. Kalau yang nomor 1 itu mahasiswa fisika juga kemarin waktu KKN terintegrasi itu juga ngembangin bumi. Jadi sebenarnya sih duplikasi ya, tapi kecepatan udara ya. Iya,
ini saya salah masukin, ini harusnya yang terkait mitigasi itu masuknya di lingkungan ini ya, di kelompok yang atas. Ini adalah pengembangan instrumen untuk menunjang pembelajaran fisika. Nah, ini pengembangan instrumen terkait dengan energi terbarukan. Ini banyak risetnya Pak Hadi dan juga Bu Widya. Ini banyak yang Bu Widya ini yang atas-atas ini. Ini silakan nanti dibaca gitu ya, dicari di Google Scholar atau kami. Nah, ini pengembangan instrumen untuk aplikasi kesehatan atau aplikasi medis. Ini Bu Widya juga nomor 1. Nah, nomor 2, 3. Nah, ini terkait dengan aplikasi medis. Nah, kemudian mata kuliah pilihan ini, mata kuliah pilihan yang menunjang untuk yang akan mengambil peminatan instrumentasi itu ini ada 9 gitu ya, elektronika lanjut, teknologi sensor, kemudian sistem kontrol dan lain sebagainya. Kemudian biasanya ini PKL itu kan semester 5 ya Bu? Semester 6. Oh, mereka berarti masih 2 semester lagi ya? 1 semester Bu, ini kan syaratnya harus 100 SKS sudah lulus, jadi harus ini untuk mahasiswa 2020 di settingnya di semester 6. Jadi ini beberapa tempat PKL ya, kalau misalnya nggak ada sebenarnya kewajiban PKL itu harus sama dengan nanti tugas akhirnya, tapi menurut saya lebih baik kalau tempat PKL itu menunjang nanti untuk tugas akhir gitu ya. Tapi kalau misalnya saya masih bingung tuh ketika PKL, saya mau ngambil instrumen atau material atau komputasi, ya silakan aja. Tapi kalau saran saya sih sebaiknya cari tempat PKL yang nanti kalian dapat ilmu, dapat pengalaman yang menunjang untuk tugas akhir kalian. Kemudian ini beberapa produk penelitian, ini terkait dengan media pembelajaran, ini timnya Bu Widya. Ini mungkin untuk pelatihan guru ya Bu Widya, atau gimana ini? Iya Bu, jadi alatnya langsung diimplementasikan di sekolah Bu. Oh iya, untuk langsung implementasi. Nah itu dia, jadi hasil penelitian kemudian diimplementasikan, jadi atau dalam kegiatan pengabdian gitu ya, dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Kemudian ini juga terkait bimbingannya Bu Wid, ini terkait dengan energi terbarukan ya Bu ya, bagaimana meningkatkan efisiensi panel surya. Kemudian ini terkait dengan lingkungan, nah, bagaimana menentukan kualitas lingkungan ini ya, bisa tanah, bisa air seharusnya juga ya Bu ya. Kemudian juga mapping gitu ya untuk menentukan kualitas fisika dari tanah itu apa saja, ya, mapping. Kemudian nah kalau ini terkait dengan antropometri dan juga ini terkait dengan pulse electromagnetic field. Sebenarnya yang paling bawah ini adalah spesifik saya gitu ya, yang menginisiasi, meskipun saya juga nggak bekerja sendiri, saya dengan Bu Wid timnya, kemudian dengan yang lain, dengan Bu Variani dari Ilkom. Ini 2 topik saya ini adalah yang atas ini topik terapan, kemudian yang bawah ini adalah topik dasar. Jadi saya punya roadmap untuk penelitian saya itu, penelitian terapan itu yang simpel aja seperti ini, sedang mengembangkan alat ukur untuk menentukan berat badan, tinggi badan, kemudian lingkar kepala, kemudian di sini ada dilengkapi dengan suhu dan fungsi-fungsi yang lainnya. Target saya sih ini sebenarnya bisa diimplementasikan di Posyandu gitu ya, di Posyandu bisa menjadi sebuah CSR nantinya gitu ya. Saya nggak yang menjadi apa, yang saya pengen kayak kalau kalian pernah dengar tentang inkubator itu yang dikembangkan oleh dosen mesin itu Prof. Raldi Kustur, beliau itu mengembangkan inkubator bayi itu dari yang sederhana menggunakan kayu gitu ya, sampai yang sekarang ya cukup bagus gitu ya, dan itu adalah produk dalam negeri. Itu pengembangannya cukup lama, dari mulai tahun 95, kemudian
baru bisa diproduksi itu tahun 2001, kemudian dia mendapatkan bantuan-bantuan CSR. Nah, sampai sekarang ya dipinjam-pinjamkan aja, bahkan tetangga saya itu ada yang minjem gitu, ya diantar, sampai ada timnya yang antar, itu nggak bayar sama sekali. Jadi saya sih berharapnya mimpinya gitu ya, mimpi jauhnya ke depan, alat ukur berat badan, tinggi badan ini sepertinya simple, sederhana. Ya memang sederhana gitu ya, tapi banyak posyandu kita yang membutuhkan. Nanti kalau saya share sebenarnya sangat terbatas sekali posyandu itu. Karena kan jadi berat badan, tinggi badan itu nanti digunakan untuk menentukan kualitas atau indeks status gizi dari anak di bawah umur 5 tahun. Jadi 2 itu aja sebenarnya parameter pentingnya adalah berat badan dan tinggi badan. Nah, kemudian kalau yang bawah ini adalah riset dasar saya. Sekarang juga masih berjalan, tapi untuk mahasiswa fisika saya belum melibatkan lagi karena ini masih ini sebenarnya pulse electromagnetic field ini adalah paparan medan magnet yang nilainya bisa diatur, digunakan untuk paparan sel. Jadi sel punca atau stem cell. Sel punca di sini di antara 2 kumparan ini, kemudian diberikan paparan, kemudian diamati dia. Jadi yang namanya sel punca atau sel induk itu adalah sel yang bisa kita atur dia mau berubah ke arah mana. Dia mau berubah ke arah sel tulang, dia mau berubah ke arah sel otot, dia mau berubah ke arah sel lemak dan lain sebagainya. Itu bisa kita berikan treatment gitu ya. Nah, ini yang beberapa paper saya publikasi dari sini. Nah, yang sekarang saya sedang sebenarnya nantinya ingin saya kembangkan adalah paparannya ini diganti dengan ultrasonik ya. Jadi mau membandingkan 2 hal ini. Cuman sampai sekarang yang pengembangan generator ultrasoniknya masih dalam tahap pengembangan. Jadi belum bisa. Kalau ini tentu kolaborasinya dengan orang-orang dari bidang biologi, kemudian dari bidang biomedik gitu. Itu aja paparan dari saya sementara. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Atau Bu mau melengkapi, monggo. Terima kasih Bu Ube, menarik sekali ya. Terima kasih sudah dirangkumkan juga. Kebetulan memang saya tidak ada slot juga gitu ya. Silakan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Ya, jadi memang kita mungkin kedatangan satu lagi dosen baru ya, Bu Umi. Yeah. Beliau sebenarnya sih karena nyambung dengan yang Pak Hadi tadi jelaskan ya, kalau di UGM mungkin sedikit berbeda dengan di ITB ya. Kalau di ITB itu kan KBK atau kelompok bidang keahlian ya Bu Umi itu kan lebih banyak ya, dan itu memang sudah dari S1 kan mereka di ini. Jadi ketika ke fisika instrumentasi itu bisa dari S1, S2, S3 gitu. Nah, kebetulan kalau di UGM tidak seperti itu. Jadi di UGM itu ada fisika eksperimen sama fisika ketadian. Nah, terus yang Pak Haris ini beliau masuknya ke eksperimen ya, kemudian banyak terlibat di mungkin material instrumentasi untuk yang material gitu ya. Tapi ya kita harapannya sih nanti bisa memperkaya topik penelitian di bidang instrumentasi ya, Bu. Nah, kalau di tempat kita memang enaknya kalau di lab instrumentasi itu kita tidak memerlukan alat yang harganya bisa miliaran, walaupun mahal menurut kita itu masih lebih murah daripada yang fisika material ya Bu Umi ya. Iya. Jadi kita dengan alat membuat ya tadi Bu Umi membuat alat-alat sederhana yang bisa diimplementasikan di
posyandu, saya bisa implementasikan di lingkungan ya, dan juga di sekolah ya, di sekolah itu juga sangat kurang alat-alat pembelajaran fisika yang apa namanya yang digital ya Bu Mia, jadi masih sangat manual ya kan. Nah terus kalau nggak salah Bu Mi juga ini yang tadi antropometri juga 2 tahun yang lalu ya Bu Mi ya, itu kan masuk ke PKM ya Bu Mi ya, dibiayai oleh apa namanya, dan sempat jadi juara favorit ya Bu Mi ya. Iya, tapi kan, sekarang belum dapat lagi. Nah ya kan, nah kebetulan yang tahun ini kan dari mahasiswa saya ya, itu juga apa namanya, membuat aplikasi yang sebenarnya tidak canggih ya, tapi diperuntukkan bagi nelayan gitu Bu ya. Mungkin ya kalau misalkan, karena selalu dibandingkan di alat-alat yang sudah ada komersil, ada tidak. Nah kadang-kadang kan alat komersil itu tidak sampai ke ini ya, ke nelayan atau ke posyandu mungkin ya Bu Umi ya. Kalaupun ada, harganya pasti lebih mahal biasanya, karena enaknya kalau diimplementasi dengan biaya yang ya masih terjangkau. Kalau kita bilang murah juga tidak murah sekali ya, tetap bunyinya cut-cutan ya bumi ya. Tapi kalau kita beli di luar kan pasti jauh lebih mahal dari itu gitu ya, enaknya. Jadi lebih aplikatif mungkin ya, kecuali riset dasarnya bumi itu memang riset mahal dan belum bisa langsung diimplementasikan ya bumi ya, masih panjang. Iya benar. Iya. Ya, kalau PKM itu memang justru kan saya mengikuti sampai akhir ya Bu, sampai final ya. Justru memang reviewernya itu udah senior, udah pengalaman, jadi dia tahu bahwa ini udah pernah 5 tahun lalu misalnya gitu. Jadi reviewer PKMKC kan ya itu aja gitu kan. PKM yang lainnya ya itu aja. Bahkan kalau produknya itu udah banyak komersil, pasti malah udah nggak dapat gitu. Jangankan yang udah banyak komersil yang sudah pernah diajukan nggak akan dapat. Makanya saya kan ngaji itu nggak dapat lagi sampai sekarang. Makanya yang duit itu justru peluang itu sebenarnya. Iya, ya itu juga insya Allah bisa dikembangkan lagi untuk tahun ini dan tahun-tahun mendatang ya. Iya, silakan. Yang lain ini kok sepi-sepi saja dari tadi, silakan. Ini saya share sedikit nih. Inilah profil pengukuran berat badan dan tinggi badan di posyandu. Kebetulan saya kan di RW saya kan jadi ini bantu-bantu, jadi memang alatnya itu terbatas, padahal ini di Jakarta gitu kan. Jadi kayak gini. Ya. Kemudian saya cari di Tokopedia itu ada yang jual begini aja 750.000 ya. Dan udah laku 7 barang gitu. Umi, saya sebenarnya gini ya. Potensial ini sebenarnya. Sebenarnya kita lihat lagi sebentar yang ini. Kalau agak canggih sedikit yang udah digital ini harganya 8 juta. 8 juta. Itu cuman apa itu? Cuman tinggi ya. Tinggi. Berat sama tinggi doang, tapi dia udah digital gitu. Digital. Ini artinya nih, lihat ini di Tokopedia udah terjual 7 dari Alkes ini. Jadi sebenarnya kita bisa bikin nanti perusahaan replikan ini. Enggak, sebenarnya ini juga ya, saya agak ini juga, Umi pandai untuk menangkap kebutuhan pasar. Iya, kebetulan saya itu beberapa tahun sebelum waktu Umi masih S3 itu udah bikin gitu loh, tapi ya udah aja gitu kan, mungkin karena saya sibuk di prodi juga ya udah bikin udah gitu ya. Kalau Bu Ube kan dibikin terus di packagingnya bagus dan ditambahkan aplikasinya. Sebenarnya kan penambahannya itu ya, jadi ada sistem monitoringnya, ada itu, jadi bagus. Dan kalau mungkin perlu saya tambahkan ya, ini juga penelitiannya Bu Umi ini untuk tahun ini alhamdulillah di ini ya Bu Umi ya, dibiayai juga atau mendapatkan lumayan hibah ya. Kalian saya kadang gini, aduh ini lagi gitu ya, tapi ya ternyata itu yang diperlukan penelitian yang memang
dari tahun ke tahun dikembangkan gitu ya. Harapannya mungkin nanti jadi produk yang bisa komersilkan mungkin iya. Ibu Umi ya. Pentingnya kita mengintegrasikan penelitian dan pengabdian. Nah, itu ada kalau kita penelitian dasar kan kita nggak bisa implement di pengabdian gitu kan. Terus sebenarnya tadi Pak Hadi ngebahas juga tentang image processing gitu ya. Nah, yang alat yang untuk ini pengukuran lingkar kepala ini kan sampai sekarang kan belum masih ini ya. Sensornya kan memang nggak terbatas. Nanti kedepannya saya sebenarnya pengen ke arah image processing dan computer vision gitu ya. Saya kemarin lagi di sistem komputer gitu. Jadi pakai beberapa kamera, kemudian nanti dipotret dari beberapa sudut, nanti tinggal diolah gitu gambarnya, jadi ketahuan lingkar kepalanya berapa gitu. Pakai sensor memang belum akurat gitu. Kayaknya nanti ngasih topik ke yang berikutnya. Iya betul. Iya. Itu. Ya itu. Silakan nih kok kayaknya kita cerita sendiri kayak jual jamu. Mudah-mudahan tahun ini nggak banyak Bu Umi, jadi kita nggak pusing. Ada tahun kemarin itu sampai karena begini ya teman-teman, kita juga kan terbatas dengan pembiayaan dan terbatas tenaga juga ya, jadi terpaksa kita juga ngasih ini ya, Bu Umi, portal gitu ya. Portalnya adalah fisik elektronika. Kalau elektronikanya nggak bisa dapat B, bahkan kemarin itu B+ bahkan ya, itu maka nggak bisa ngambil ke fisika instrumentasi. Kenapa? Karena memang pekerjaannya ya basicnya adalah di elektronika. Kalau nggak nanti kita pusing, kami pusing, dan kami memang membatasi untuk pembimbingan itu kalau bisa maksimal udah 5 gitu ya Bu Umi. Mungkin tahun ini Bu Umi lebih kali ya. Jadi sebenarnya kita juga nggak berharap semuanya masuk ke ini ya Bu Umi ya. Harapannya kalau misalkan nggak terlalu banyak juga nggak masalah gitu. Yang penting orang-orang yang serius, bukan orang yang terbawa-bawa aja gitu. Ya, ini ada yang nanya. Silakan Salu. Iya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Bu Umi izin bertanya, untuk mengembangkan prototipe yang orientasinya ke bidang medis seperti yang sebelumnya Ibu paparkan itu kan sebenarnya kita juga perlu mengetahui ya Bu, mengenai prinsip fisika dan medisnya itu seperti apa. Nah, untuk kajian fisika mungkin kita mendapatkan teori-teorinya itu dalam prodi gitu Bu, tapi kalau misalnya dalam sisi bidang medisnya itu bagaimana ya Bu? Apakah kita mengkaji secara mandiri ataukah akan berkolaborasi Bu dengan kolaborator terkait? Terima kasih Bu. Oke, baik Salu. Memang iya, kalau pengembangan instrumentasi khususnya di bidang medis itu setingkat atau beberapa tingkat lebih kompleks dibandingkan dengan bidang lain. Kenapa? Karena kita harus mempertimbangkan faktor kesehatan dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan ujinya pun harus uji lolos produk, kemudian tidak membahayakan gitu. Bahkan kalau misalnya nanti saya publikasi gitu ya, terus nimbang-nimbang orang gitu kan, nimbang-nimbang anak gitu, terus pakai sensor gitu, sebenarnya harus membuat yang namanya informed consent, karena ada beberapa jurnal medis itu meminta ini etiknya mana gitu ya, lolos etiknya mana. Nah, tadi saya bilang terkait dengan instrumentasi medis itu ada yang tujuannya untuk diagnosa, kemudian tujuannya untuk terapi atau untuk training gitu ya. Kalau diagnosa ya tentu, apalagi kalau misalnya untuk terapi, wah itu nggak boleh sembarangan gitu ya, harus tahu. Nah, nanti basicnya dari mana? Basicnya saya mulai memasukkan sedikit-sedikit ke mata kuliah dasar instrumentasi medik. Di situ ada di pilihan, kemudian sebenarnya saya itu pengen membuka mata kuliah biofisika Bu. Jadi yang lebih dalam lagi gitu ya, bagaimana misalnya kalau sel itu diberikan paparan listrik atau sel diberikan paparan ultrasonik, itu yang terjadi seperti apa sih? Nah, itu kan kajian biofisika. Sebenarnya saya mau buka itu, sedang menyiapkan itu, cuman sekarang malah dikasih sama kuliah yang baru.
Jadi nanti dulu. Tapi nanti untuk basic sedikit mengenai medisnya ada di instrumentasi medis. Gitu. Jadi kalau kita bicara fisika medik, sebenarnya fisika medik itu lebih ke arah ada fisika radiologi, itu terkait dengan diagnosa gitu ya, bagaimana membuat citra dari ultrasonik, citra dari X-ray itu memberikan informasi yang akurat gitu ya. Kemudian fisika tadi apa, radioterapi itu bagaimana bahwa penggunaan radiasi untuk terapi itu sesuai dengan dosisnya yang diperlukan. Itu kajiannya radioterapi. Ada salah satu bimbingan saya angkatan 2000 berapa itu ya, 18 mengerjakan itu, cuman nggak tahu terkendala di mana. Bang, ada personal problem kayaknya, jadi agak tersendat di situ. Cuman kemarin saya lihat sebenarnya datanya udah selesai sih. Itu dia dengan batan. Nah, kemudian kaitan dengan fisika medis itu ada instrumentasi medis ya, yang mulai saya tekunin sekarang. Saya sih baru setelah saya lulus S3. Kenapa saya menekunin itu ya, salah satunya adalah masalah biaya gitu ya, nggak perlu biaya yang cukup tinggi dibandingkan kalau saya masuk ke riset dasar di bidang medis, itu biayanya luar biasa sih. Itu aja selalu. Nah, kalau misalnya namanya tugas akhir ya tentu harus banyak mengeksplorasi sendiri ya, karena nggak semua yang diperlukan itu ada di mata kuliah pilihan, karena keterbatasan dosen di kita masih terbatas. Itu sih. Itu aja selalu, mudah-mudahan bisa menjawab. Terjawab Bu, terima kasih Bu. Baik, terima kasih selalu untuk pertanyaannya. Lanjut ya Bu Umi. Salu ini kemarin kuliah listrik magnet, dia papernya cukup bagus Bu. Nah, kalau saya tuh pamerin ke Pak Riser, ini nih kalau mau ngambil material nanti. Karena dia dari yang ini ya selalu ya, dari yang menurut saya jelek gitu ya, terus jadi akhirnya udah bisa ya selalu ya bikin naratif artikel ya. Iya Bu. Wah, pembelajaran. Iya. Baik, tadi ada lagi yang resen Yusuf ya, kalau nggak salah ya. Silahkan Yusuf. Iya Bu. Izin bertanya, untuk fisika medis itu kira-kira prospek kerjanya apa ya Bu? Oke, prospek kerjanya sebenarnya banyak yang membutuhkan fisika medis, tapi untuk kalau di rumah sakit atau di Batan gitu-gitu, di rumah sakit itu diperlukan fisika medis. Cuman dia lebih banyak ke arah nanti yang bidang radioterapi. Jadi bagaimana merencanakan terapi untuk pasien itu dosisnya tepat. Jadi nggak boleh sembarangan tuh dosis yang diberikan ke pasien, radiasi sekian tuh beda-beda antar pasien. Nah itu. Nah, cuman saya punya keterbatasan di situ. Jadi kalau nggak salah kita baru buka itu Pak Fauzi ya Bu Wid ya, itu ada mata kuliah apa ya namanya? Pengantar fisika radiasi baru satu gitu. Nah, kalau yang udah buka profesinya, jadi kalau misalnya ada yang mau ngambil bidang itu, nanti ambillah topik penelitian terkait dengan radiasi, berarti harus kerjasama atau harus PKL-nya mungkin ke Batan gitu ya, ke Batan. Nanti begitu lulus S1, kalian harus ambil profesi fisikawan medik. Jadi nggak boleh lulus itu nggak bisa. Jadi salah satu syarat yang boleh mengambil profesi fisikawan medik itu adalah yang tugas akhirnya itu bidang medik. Itu ada profesinya, ada organisasi profesinya, ada pendidikan profesinya. Itu kalau nggak salah di UI yang udah mengadakan dan udah cukup populer juga dia. Itu sih lingkup kerjanya di rumah sakit banyaknya. Itu. Ya baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Ya. Silakan kalau ada lagi. Baik, yang lain silakan. Wah, ini belum ada pertanyaan lagi. Arsyan? Dari saya belum ada Bu. Oke. Jadi nanti kalau udah paparan begini nggak boleh ya Bu di kelas terus nanya gitu ya. Udah ada paparan. Apalagi sering misalnya mahasiswa PA gitu kan nanya-nanya tentang material ke saya, waduh saya nggak paham, jadi ya sekilas aja jawabnya. Mungkin karena dulu belum ada paparan, jadi nanti setelah paparan ya
Mudah-mudahan kalian sudah tahu profil penelitian dosen-dosen. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, ya langsung kontak ke dosen. Iya, betul. Ya, ini memang di semester 5, ini kebetulan saya juga sedang menyusun jadwal ya. Dan mahasiswa semester 5 ini akan kita banyak luring ya, karena kan dari ketika masuk itu tahun 2020 kan pas pandemi ya. Nah, nanti mungkin kalau untuk mata kuliah pilihan itu kan kalau misalkan memang tidak praktek ya kita akan pakai kombinasi. Nah, ini saya juga sudah menanyakan sebenarnya ke Bu Min. Nah, Bu Min ini kan mengajar di semester 5 tuh kalau nggak salah 2 mata kuliah, yang 2 mata kuliah. Nanti kalau misalkan itu mungkin tadi Bu Min sudah menanyakan, sudah menyampaikan bahwa jangan hanya di kelas ya. Nah, kalau di kelas ya nanti untuk mata kuliah pilihan ya bisa, Bu Min itu sudah membuka mata kuliah pilihan di semester ganjil kalau nggak salah itu dasar instrumentasi medis ya Bu ya, itu semester genap itu ultrasonik ya, kemudian nanti semester depan akan nambah lagi ya, untuk bisa. Nah, kalau udah dibolehkan daring nanti boleh, kalau misalnya mahasiswa yang pakai lab itu duit. Oh iya bisa. Project bisa ya? Bisa. Udah cukup? Nih? Silakan, nggak ada lagi? Udah cukup? Jadi kalau misalkan untuk penelitiannya gimana tuh Bu Mi? Kalau misalkan terlibat dalam penelitiannya Bu Mi itu kalau mau terlibat di bidang saya mulai deketin yang seniornya biar membantu sedikit gitu ya, membantu dulu kan juga jadi tahu gitu loh mana yang akan dikembangkan lagi gitu, mana yang dikembangkan lagi. Yang masih akan saya kembangkan kayaknya ke depan itu yang antropometri dan juga ultrasonik gitu. Itu sih 2 hal itu, karena kalau banyakkan topik pusing kita, keterbatasan ini. Yang itu agak sulit Bu Mi, yang apa namanya untuk yang gelang itu terus kan. Kalau yang glukosanya memang sulit duit. Tapi kalau untuk yang detak jantung dan juga oximeternya bisa, kan sekedar tujuannya untuk training kan, bukan untuk diagnosa. Bisa. Iya. Nah, kalau memang untuk mengukur glukosa darah itu memang kelas Apple aja masih belum berhasil sekarang. Tapi nggak apa-apa, nanti kan kita bisa bandingin ya, setidaknya kalau misalkan akurasinya itu udah di atas 80% kan ya lumayan kan, nanti kita lagi gitu. Ya, bagaimana, masih ada yang mau ditanyakan? Kayaknya saya nggak tahu ya trennya untuk mahasiswa angkatan 2020 ini seperti apa ya, mana gitu ya? Iya, memang belum ada screening ya. Nah, mungkin nanti mulai di semester depan ya, ketika memilih mata kuliah pilihan itu mulai terlihat ya Mas, kelas-kelas yang penuh dan mana yang kosong. Tapi mungkin perlu juga ini ya, kalau tadi kan ada yang tanya apakah ada irisan ya antara yang komputasi dengan yang instrumentasi. Nah, sebenarnya irisannya banyak ya, irisannya itu maksudnya begini, Pak Bambang Heru itu ketika mengembangkan citra ya waktu itu untuk yang biometrik dengan apa namanya sidik jari itu juga tetap ada instrumen yang dibuat. Kemudian waktu INOS itu juga mengolah citra parfum atau apa gitu ya, biji kopi gitu ya, membedakan biji kopi, harumnya kopi gitu, terus beras segala macam itu juga ada instrumen yang dibuat. Jadi toolsnya itu memang di instrumen, kemudian untuk pengolahan datanya itu pakai komputasi, sehingga terkadang mahasiswa komputasi juga ada yang ngambil mata kuliah dokumentasi, dan sebaliknya
demikian juga. Jadi citra terkadang juga harus diambil oleh mahasiswa instrumentasi, gitu ya. Bahkan mahasiswa instrumentasi juga ada yang ambil mata kuliah di material, misalkan di sifat magnetik. Kalau misalkan memang instrumentasinya tentang magnet, gitu ya. Nah, kalau Bu Umi kebetulan di sini mengembangkan instrumentasi medis, jadi tadi kebanyakan mahasiswanya yang Bu Umi juga diwajibkan untuk mengambil mata kuliah sensor, gitu ya Bu Umi, ya, mikro, karena memang itu yang tools itu yang dipakai untuk membuat instrumen. Nah, itu sih mungkin tambahan dari saya. Baik, kalau tidak ada lagi mungkin langsung saja Bu Umi silahkan ditutup. Baik, terima kasih atas perhatiannya semua mahasiswa. Mudah-mudahan dengan mengikuti paparan ini udah yang ke berapa? Ketiga apa kedua? Ketiga. Ya, kalian mendapatkan gambaran nanti mau ke arah mana. Kalau dari dosen tuh nggak ada yang narik-narik, nggak ada yang itu. Ya, kalau ternyata yang tahun ini instrumennya banyak atau sedikit gitu ya sudah gitu kan, nanti tinggal kita cari dari yang lain. Itu aja sebenarnya. Kita dari dosen itu nggak ada membujuk-bujukin kalian harus kemana. Kalian dengan mengikuti paparan itu, minat kalian di mana, nah itu kalian ikutin, kalian pelajari dan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Insya Allah nanti akan bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih semua, Bu Wid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Umi. Iya. Oh iya, mungkin tadi saya nambahin aja Bu Umi untuk yang apa namanya? Mungkin tadi ada yang nanya ya prospeknya yang Bu Umi. Ada nggak sih Bu Umi yang kerja di lab? Kalau yang mahasiswa saya itu banyak yang pas lulus itu jadi analis di ini juga Bu Umi, di laboratorium atau di data-data gitu Bu, vibrasi gitu. Terus di lapangan itu juga bagian instrumen juga sih. Kalau yang saya tahu kemarin itu saya sempat ngelihat pengumuman di ada namanya Badan Pengawasan Fasilitas Kesehatan. Nah, itu diperlukan orang fisika. Ada rekrutmen lumayan banyak di situ dulu kemarin itu. Cuman saya lupa share. Itu yang kaitannya dengan medis itu sih. Iya, baik. Terima kasih Bu Umi paparannya dan diskusinya. Mudah-mudahan tadi ya sesuai dengan yang Bu Umi sampaikan, mahasiswa terbayang lah. Mungkin kalau tadi masih blank sekali, ya sekarang sudah ada lamat-lamat gitu ya. Dan biasanya Yusuf Niko itu menanyakan masalah PKM, ya kami sih ya aja buat mahasiswa yang memang tertarik untuk mengambil PKM tentang pengembangan instrumentasi, ya bisa ke medis, bisa ke lingkungan, bisa ke EBT ya. Tapi yang jelas ya, karena kami memiliki payung penelitian, maka kami akan membiayai mahasiswa yang memang ada di payung penelitian kami. Jadi kami akan menawarkan atau topik-topik yang kami tawarkan, kalau mahasiswa ada yang mau terlibat, ya insya Allah kami akan membiayai penelitiannya hingga selesai ya, walaupun terkadang tadi tidak free 100%, karena saya juga selalu menyampaikan bahwa ini kan sebenarnya modal kalian untuk lulus ya Bu. Modal kalian untuk lulus, kami hanya membantu. Jadi jangan semuanya harus dimodalin. Biasanya saya sih minta, karena biasanya kalau mahasiswa itu kalau misalkan semuanya dari awal dijor-jorin semuanya dikasih, itu jadi tidak ada usaha lebih gitu ya, tidak ada rasa memiliki. Jadi walaupun itu nanti sifatnya reimburse, itu pasti kami sebagai dosen pembimbing tetap akan mengusahakan untuk yaitu mengambilkan dari dana penelitian gitu ya. Baik, mungkin ini ya Bu Umi sudah cukup ya
karena di situ pertanyaannya tidak banyak, alhamdulillah sudah tersampaikan semua. Kalau misalkan nanti masih ada yang ingin ditanyakan hari ini nggak tanya karena belum ada ide, boleh nanti langsung japri ke atau bisa dicatatkan ke ketua kelas, nanti ditanyakan ke saya atau ke mohon izin hari ini pertemuan hari ini saya tutup dengan baca hamdalah alamin. Mohon maaf jika dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, tetap jaga kesehatan. Terima kasih Bu Uni. Jalan. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih Bu Widya, Bu Umi. Terima kasih Bu. Iya.